Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie yang kebetulan pada bulan ini manga SNV rilis 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 60 dan 61. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, merecap chapter sebelumnya kita disajikan full tentang kisah masa kecil dari sang kaisar pertama. Di sana kita diperlihatkan perjuangan Qin kecil yang tumbuh di tanah musuh seorang diri karena Qin Shi Huang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak bayi. Tumbuh di tanah musuh, Qin terus mendapat cacian dan makian dari penduduk yang ada di sekitar sana. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Qin juga harus bertahan dari kondisi mirror synesthesia yang dideritanya. Sampai akhirnya di tengah keadaan yang menyakitkan tersebut, Qin pun bertemu dengan sang penyelamatnya, seorang wanita bernama Chunyan. Meski awalnya Chunyan pun tidak menyukai Qin karena faktor sejarah kerajaan mereka, tapi melihat kondisi yang dideritanya dan juga jika harus jujur, Qin Shi Huang ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua serta kerajaannya. Maka dengan hal itu, Chunyan yang awalnya tidak menyukai Qin pun justru berakhir menjadi sosok penyelamat, teman sekaligus ibu bagi Qin Shi Huang. Hingga akhirnya kisah masa kecil ini pun ditutup dengan kematian Chunyan, dan Qin Shi Huang pun telah sukses menaiki tahta kerajaan Qin di umurnya yang ke-12, yang mana di sini pun meski sudah menjadi raja dan memiliki kekuasaan, Qin Shi Huang masih tetap berpegang teguh pada nasihat-nasihat Chunyan dan berniat mewujudkan impiannya untuk menyatukan daratan Cina di bawah satu kekuasaan saja. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter ini memiliki judul Janji dan Sumpah. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada Brunhild yang sedang mengomentari kemampuan Qin. Terlihat di sana dari penjelasan Brunhild, setelah Qin mulai dewasa, dirinya terus bertempur dengan pasukan-pasukan dari wilayah musuh, sembari terus mendapatkan kebencian dari mereka. Dengan kata lain, Qin Shi Huang bertarung sembari menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Karena seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, kebencian seseorang terhadapnya juga mempengaruhi tubuhnya karena kondisi mirror synesthesia yang diderita oleh Qin. Lalu berikutnya setelah dari pertempuran ke pertempuran, kuil ke kuil, Qin Shi Huang pun berhasil mendapatkan dan menguasai teknik kunci pikiran atau saat ini lebih dikenal dengan kemampuan mata bintang Qin. Di mana dengan kemampuan tersebut, Qin Shi Huang mampu melihat titik lemah dari lawannya. Dan yap, semua pencapaian dan perjuangan tersebut Qin Shi Huang lakukan hanya untuk satu hal, yaitu demi sebuah janji yang telah ia buat dengan Chunyan. Lalu pada panel berikutnya, Brunhild pun kembali berkata, untuk memaksimalkan gaya bertarung Qin Shi Huang, Brunhild sengaja memberikan volun khusus pertahanan milik Alviter padanya. Sedikit reminder, setiap volun yang telah ditampilkan sejauh ini memiliki kemampuan uniknya masing-masing, berdasarkan dari nama yang mereka miliki. Contohnya ada volun milik Lubu, yaitu Rangris. Nama Rangris sendiri memiliki arti penghancur perisai. Maka dari itu, ketika melawan Thor, Lubu bisa menghancurkan perisai sarung tangan milik Thor dengan mudah, karena kemampuan bawaan milik volun Rangris. Nah, dan terkait dengan itu, di sini diungkapkan kalau arti dari nama Alviter sendiri adalah prajurit penjaga, yang tentu kemampuannya pun berhubungan dengan pertahanan. Sebenarnya kemampuan Alviter ini tidak terlalu mengejutkan karena pada chapter-chapter sebelumnya pun kita sudah diperlihatkan kemampuan dari volun si Alviter ini. Ya, setidaknya pengungkapan ini bisa dibilang sebagai penegasan saja. Tapi meskipun begitu, seperti yang kalian lihat pada chapter-chapter sebelumnya, kemampuan Alviter memanglah cukup hebat dan sangat berguna. Volun Alviter terbukti mampu menahan cukup banyak serangan dari Hades. Meskipun di hadapan serangan besar Hades, pertahanan Alviter pun masih bisa ditembus. Ya, setidaknya masih jauh lebih berguna dibanding volun milik Adam. Oke, lanjut cerita. Kali ini adegan pun menyorot pada sisi Dewa Yunani. Di sana setelah mereka menyaksikan pertarungan Qin Shi Huang melawan Hades, Hermes, Zeus, dan Ares pun dibuat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Qin, karena dirinya bahkan mampu mendesak Hades. Menurut Zeus, dari segi pengalaman, kekuatan, dan kecepatan, Hadeslah yang lebih unggul, tapi kemampuan Qin layak untuk dikagumi. Sementara Hermes menjelaskan dengan lebih detail lagi di sini. Menurutnya, hal yang paling menakutkan dari Qin Shi Huang adalah serangan bola udara dan kemampuan mata bintang miliknya. Dengan menggunakan mata bintang, Qin bisa melihat kelemahan Hades. Dengan bola udaranya yang mengenai titik lemah lawan, mampu memangkas setengah dari kekuatan Hades dan merusak momentum serangannya. Tapi yang paling berbahaya dari kedua hal tersebut menurut Hermes adalah serangan bola udara milik Qin ini tidak terlihat.
Dari sudut pandangnya, ketika Qin mengeluarkan bola udaranya, tiba-tiba saja bola udara tersebut mengenai tubuh Hades. Bahkan tidak hanya itu, masih menurut Hermes, yang lebih mengerikannya lagi ketika bola udara tersebut mengenai tubuh Hades pun, Hades tidak akan merasakannya. Jadi di sini Hades hanya akan merasa kalau kekuatannya tiba-tiba menurun tanpa mengetahui ada serangan yang mengenainya. Yang mana hal ini juga cukup menjelaskan mengapa sebelum-sebelumnya Hades tidak menghindari serangan tersebut dan terkesan ceroboh. Selain karena posisi Hades yang sedang tidak bagus, ternyata Hades pun juga tidak bisa melihat serangannya. Apalagi ketika serangan udara tersebut mengenainya pun Hades tak merasakannya. Jadi simpelnya, seperti kata Hermes, kombinasi mata bintang dan bola udara ini bagaikan serangan tak terlihat yang sangat mematikan. Hades tak bisa mendeteksi serangan tersebut, dan ketika bola udara tersebut mengenai tubuh Hades, efeknya Hades akan kehilangan tenaga serta momentumnya ketika menyerang. Tapi terlepas dari pendapat Zeus dan Hermes, tentu saja kita juga disajikan pendapat dari sang dewa badut Ares, yang seperti biasa dirinya ini hanya melawak saja. Oke, berikutnya kali ini adegan pun kembali menyorot pada pertarungan. Di sini Hades berkata pada Qin Shi Huang kalau dirinya mengakui Qin itu kuat. Mendengar tekad dan janji Qin Shi Huang, Hades pun juga membalas kalau dirinya pun memiliki sesuatu yang harus diperjuangkan. Hingga tak lama kemudian, pertarungan pun pecah kembali. Di sini Hades langsung berlari ke arah Qin, sementara Qin kembali menembakkan bola udaranya. Hal ini seharusnya menjadi game over bagi Hades karena serangan bola udara Qin ini tidak terlihat. Tapi tentu saja pertarungan tidak akan berakhir seperti itu. Kali ini Hades cukup cerdik dan berhasil menemukan cara untuk menangkis bola udara tak terlihat tersebut. Di sini Hades memutar senjata tombaknya seperti baling-baling dan tentu dengan mudah langsung menghancurkan bola udara Qin sembari menuju ke arahnya. Melihat hal tersebut, Qin Shi Huang pun terkejut. Di sisi lain, tak memberikan waktu untuk Qin bernafas, Hades langsung meluncurkan serangan menggunakan tombaknya. Qin berhasil menghindar, namun ternyata sejak awal Hades berniat menyerang menggunakan kakinya, dan serangan tersebut pun berhasil menembus pertahanan Qin Shi Huang. Di sini Qin kehilangan pijakannya, melihat kesempatan tersebut tidak berniat melewatkannya, Hades langsung mengayunkan tombaknya ke arah leher Qin, berniat mengakhiri pertarungan saat itu juga. Tapi kemudian di momen yang sempit tersebut, Qin Shi Huang berhasil mendaratkan satu buah bola udaranya pada tubuh Hades. Dan seketika itu juga Hades pun kehilangan tenaga dan momentumnya, sehingga ayunannya pun meleset. Lalu akibat serangannya yang meleset tadi, pertahanan Hades pun menjadi terbuka tepat di hadapan Qin. Di sisi lain tentu saja Qin Shi Huang langsung meluncurkan salah satu serangan dari 5 senjata teknik bela diri Cio-nya, yaitu Halberd, di mana Qin mengayunkan tendangan kuatnya tepat ke arah Hades. Lalu selanjutnya, tadi diduga Hades berhasil menahan serangan tersebut dengan tangannya. Tapi kemudian serangan Qin masih terus lanjut dan membuat Hades terhempas. Terlihat juga akibat dari serangan tersebut lengan Hades terluka cukup parah. Tapi walaupun begitu, Hades tidak panik apalagi ketakutan sedikit pun. Di sini Hades justru malah semakin terkesan dengan kemampuan Qin, dan chapter 60 pun ditutup dengan Hades yang berkata pada Qin kalau kali ini dirinya akan membunuh Qin. Dan kedua raja itu pun tersenyum seperti biasa. Nah oke, berikutnya kita masuk pada chapter 61. Chapter ini berjudul Penguasa Dunia Bawah. Panel pertama dibuka dengan menyorot pada Beelzebub. Di sini diperlihatkan Beelzebub sedang duduk di hadapan sebuah monster yang kemungkinan hasil eksperimen dirinya. Sampai tak lama kemudian monster tersebut tiba-tiba saja terbangun menghancurkan tabung yang mengurungnya dan menyerang Beelzebub. Menariknya ketika monster tersebut mengayunkan lengannya, lengan monster tersebut pun tiba-tiba terputus tanpa terlihat Beelzebub bergerak sedikit pun. Yang tentu artinya antara si Beelzebub ini sangat cepat atau Beelzebub memiliki kemampuan misterius lain. Di sini alih-alih marah, Beelzebub justru terlihat kecewa karena monster tersebut gagal dan lemah. Sementara itu, melihat kekuatan Beelzebub, si monster pun langsung kabur meninggalkan Bel. Tapi kemudian ketika monster tersebut berlari ke arah pintu, dari pintu tersebut muncul seseorang dengan perawakan seperti cyborg langsung membunuh monster tersebut. Lalu si cyborg itu pun kemudian menuju Beelzebub dan mengomentari kelakuannya yang terus membuat monster-monster menyeramkan.
Sampai akhirnya si cyborg itu pun kemudian membuka topengnya yang tak diduga di balik topeng tersebut terdapat sosok Adamas, yaitu kakak dari Poseidon dan Zeus, yang kalau kalian ingat si Adamas ini telah dibunuh oleh Poseidon dalam flashbacknya. Di sisi lain, melihat kedatangan Adamas, Beelzebub pun menanyakan kondisi tubuhnya. Adamas menjawab kalau ia baik-baik saja, tapi yang menariknya, merespon jawaban Adamas, Beelzebub pun berkata, "Baguslah, karena jika terjadi apa-apa pada tubuhmu, maka Hadeslah yang akan memarahiku." Yap, dari percakapan ini saja Mimin rasa kita sudah mendapatkan gambaran besarnya tentang apa yang terjadi pada Adamas dan juga hubungan Hades dengan Beelzebub. Kemungkinan ketika Adamas dibunuh Poseidon dahulu, entah bagaimana caranya Hades berhasil membawa tubuh Adamas ke dunia bawah. Lalu dengan bantuan Beelzebub, Adamas pun selamat dan mendapatkan tubuh baru. Lalu jika dilihat dari percakapan ini, sepertinya Beelzebub cukup menghormati Hades sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di dunia bawah. Dan tentu mereka pastilah memiliki hubungan yang baik. Lalu kembali ke percakapan, di sini Adamas yang sepertinya menyaksikan duel Buddha versus Hajun, melihat kemunculan Hajun sebelumnya, Adamas pun langsung menduga kalau itu adalah ulah Beelzebub. Adamas menanyakan apa alasan Bel sebenarnya menciptakan monster-monster tersebut. Dan menariknya, di sini Beelzebub pun membalas dengan senyum yang mengerikan. Ia berkata kalau dirinya hanya ingin membuat monster yang bisa membunuh dirinya saja. Tak diketahui apakah hal tersebut memang merupakan tujuan Beelzebub atau Bel hanya membual saja. Tapi yang pasti, sebagai salah satu perwakilan petarung dari kubu dewa, si Beelzebub ini kelihatannya cukup kuat. Lalu berikutnya, Adamas pun kembali bertanya pada Bel, apakah dirinya tidak ingin menonton pertarungan Hades? Di sini dengan ekspresi yang tidak terlalu peduli, Beelzebub pun menjawab kalau ia tak bisa membayangkan jika Hades kalah. Pernyataan ini sebenarnya punya dua makna, antara Beelzebub yakin Hadeslah yang akan menang, atau Beelzebub ragu apakah Hades bisa menang atau tidak. Tapi melihat dari ekspresi Adamas, sepertinya opsi kedualah yang dimaksud oleh Beelzebub di sini. Di sisi lain, sementara Beelzebub ragu akan pertarungan di ronde 7 ini, Adamas tentu saja tidak sedikit pun meragukan kemenangan Hades, karena Hades adalah kakak tertua dari 4 saudara dewa Yunani, Zeus, Poseidon, Adamas, dan Hades. Nah oke, selanjutnya adegan kembali lagi pada arena. Di sini semua kubu manusia bersorak untuk Qin, karena dilihat dari manapun, saat ini Qin Shi Huanglah yang sedang unggul dalam pertarungan. Dan tidak hanya itu, di antara para penonton tersebut pun juga ada Tante Chunyan dan anaknya yang sedang menyaksikan pertarungan Qin. Walaupun sepertinya Qin Shi Huang masih belum menyadari keberadaan Chunyan di bangku penonton, jadi mungkin keberadaan Chunyan ini akan menjadi power up bagi Qin di saat terdesak nanti. Ya siapa yang tahu. Lalu berikutnya, terlepas dari itu, Hades pun kembali mengakui kalau Qin Shi Huang itu kuat. Dirinya pantas menyandang gelar raja. Dan tak lama kemudian, Hades pun melakukan suatu hal yang mungkin kita semua sudah duga, di mana Hades melukai dirinya sendiri untuk men-trigger efek dari mirror synesthesia Qin Shi Huang. Sialnya, alih-alih menusuk dadanya menggunakan mata tombaknya, Hades justru malah menyayat dadanya menggunakan sisi tombak milik Poseidon. Dan yap, seperti dugaan Mimin di video sebelumnya, Hades benar-benar menggunakan gerakan bunuh diri di sini. Walaupun masih belum jelas juga apakah Hades memang bundir atau tidak, karena Hades hanya menggores dadanya saja. Tapi yang pasti Qin Shi Huang pun juga ikut merasa kesakitan, dan chapter pun ditutup dengan Hades yang terlihat puas. Yang mana kalau kalian perhatikan, pose Hades ini mirip seperti Poseidon ketika melawan Sasaki Kojiro. Apakah ini merupakan tanda-tanda dead flag bagi Hades? Ya, terlepas dari itu, di akhir Zeus juga berkata kalau di antara semua dewa, hanya Hadeslah yang paling bisa ia andalkan, karena Hades pasti akan melakukan apapun untuk menang. Dan lalu jika dilihat dari ekspresi Hades yang terlihat puas alih-alih kesakitan di akhir panel tadi, tentu melakukan hal ini artinya Hades juga akan mati, bukan? Malah walaupun Qin menerima rasa sakit yang sama pun, Qin Shi Huang masih yang diuntungkan, karena Hades sendirilah yang menerima luka fisik secara nyata. Jadi seharusnya Hadeslah yang rugi di sini, kecuali Hades memiliki suatu kemampuan khas dewa yang masih belum ia munculkan. Jika benar kekuatan macam apa yang Hades miliki, tentu saja Mimin tidak tahu. Tapi berdasarkan dari mitologi aslinya, dewa Hades ini tidak memiliki suatu kemampuan yang berhubungan dengan nyawa, seperti mengendalikan kematian, kebangkitan, apalagi abadi. Melainkan dewa Hades dalam mitologinya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan jiwa. Jadi seharusnya Hades di dunia SNV pun tidak akan memiliki kekuatan semacam itu.
Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kelanjutan dari pertarungan di ronde 7 ini akan menjadi pertarungan ketahanan? Atau Hades memang memiliki kartu yang masih belum ia buka dan rencananya sendiri dengan melakukan serangan bundir tersebut? Lalu mungkin buat kalian yang mikir, kenapa Qin nggak langsung nutup matanya aja? Kalau Qin langsung nutup matanya, bisa saja Hades langsung menyerang Qin. Jadi selain Qin Shi Huang cukup terkejut, dirinya juga mau tidak mau harus melihat hal tersebut. Berikutnya terkait dengan kemunculan Adamas, Mimin cukup bertanya-tanya mengapa Adamas dimunculkan kembali. Apakah Adamas akan menggantikan Beelzebub di pertarungan yang akan datang? Atau semata-mata kemunculan Adamas ini hanya untuk memperjelas kesan Hades sebagai kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya? Karena tersirat dari kata-kata Beelzebub kalau Hadeslah yang menyelamatkan Adamas dan membawanya pada Bel. Dengan begitu semakin memperkuat alasan dan motivasi Hades yang ingin memusnahkan manusia karena telah membunuh adiknya Poseidon. Bagaimana menurut kalian? Oke, terakhir meskipun bulan ini rilis 2 chapter, kita masih belum ditunjukkan masa lalu dari Hades. Jadi menurut Mimin, kemungkinan di chapter yang akan datang, masa lalu Hades baru akan diperlihatkan. Dan setelah itu, ronde 7 pun akan masuk ke babak akhir. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada video pembahasan manga SNV kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.